Wal iktida'u bil malaikah fil kaffi 'ani syahwati bihasbil imkan. Nah, kemudian kan di sini Imam Al-Ghazali sudah menakar. Jadi sudah menimbang-nimbang bahwa kemampuan seorang manusia untuk meniru malaikat itu tidak mungkin. Karena kalau manusia itu punya akal, punya nafsu, tapi juga punya iman. Tapi kalau malaikat punya iman, tidak punya nafsu. Disuruh sujud ya sujud terus, suruh puasa puasa terus. Makanya hobi ini malaikat itu ya nggak pernah salah. Beda dengan hobimu. Beda. Wal iktidau bil malaikati fil kafi 'ani syahwati bihasabil imkan. Jadi kalau mau meniru malaikat, misal ingin mengekang hawa nafsu, ya semampunya. Tapi ini harus dilatih dan harus terus diupayakan. Kenapa demikian? Kenapa Imam Al-Ghazali di sini mengatakan bihasabil imkan? Ya, di terakhir itu bihasabil imkan. Ya, sesuai dengan kemampuannya, karena fa'innahum, karena sungguhnya malaikat munazzahuna 'ani syahwati. Malaikat itu terbebas daripada nafsu. Punyanya cuman iman, tidak punya nafsu. Jadi ya jelas beda. Sementara wal insanu rutbatuhu fauqa rutbatil bahaim liqudratihi binuril aqli ala kasri syahwatihi wa duna rutbatil malaikah lil istila'i syahwati alaihi. Nah, sebab apa? Rutbatul insan, derajat atau tingkatan manusia, fauqa rutbatil bahaim, di atas derajatnya binatang. Nah, yang membedakan apa? Karena manusia memiliki kemampuan liqudratihi binuril aqli ala kasri syahwatihi, memiliki akal yang akal tersebut bisa digunakan atau mampu untuk mengalahkan hawa nafsu. Itu hebatnya menungso. Nah, waduna rutbatil malaikah, dan manusia itu derajatnya berada di bawah malaikat. Listila'i syahwati, dalam konteks atau dalam rangka menguasai hawa nafsu tersebut. Wa kaunihi, nah, keberadaan seorang manusia itu mubdalan bimujahadatiha, karena punya akal, maka keberadaan manusia itu adalah orang yang diuji untuk bisa menguasai atau mengontrol hawa nafsunya. Jadi berjuang untuk mengontrol serta mengendalikan hawa nafsunya. Nah, itu rutbatul malaikah wa rutbatul insan. Jadi kalau rutbatul insan atau tingkat derajat manusia itu berada di atas binatang, fauqal bahaim. Ya, wa rutbatul insan itu berada di bawah derajat para malaikat dalam konteks, ya, dalam urusan menguasai hawa nafsu. Kenapa Imam Al-Ghazali mengatakan seperti ini? Karena betul, kalau sampai manusia itu dikalahkan atau dikendalikan oleh hawa nafsu, maka rutbatul insan itu lebih rendah daripada binatang. Tetapi jika manusia itu mampu menguasai dan mengendalikan hawa nafsu, maka rutbatul insan itu berada di atas malaikat. Nah, itu. Fakullaman hamaka fi syahwati, kapanpun teh opa ini terjerembab atau tergoda oleh tipuan, rayuan mautnya hawa nafsu, inhatto, maka dia akan terjerumus, maka dia akan terjerembab, maka dia akan terperosok ila asfalis safilina, kepada rendah-rendahnya orang yang paling rendah. Berarti yang paling rendah adalah binatang. Isine gur nafsu toh, tidak memiliki akal. Ya, sampai ngelihat kebo itu, yang dipikirkan kebo itu apa? Nggak mungkin mikir sholat taraweh kan? Nggak mungkin mikir ngapalin imriti, ya nggak mungkin mikir belajar tajwid, nggak mungkin mikir belajar atau ngaji kitab Asrarus Shaum. Tapi yang dipikirkan kebo wa ala alihi washabi itu pasti urusan perut, makan. Jadi nek manusia
kok pikiran yang ada dalam pikirannya hanya makan saja, berarti manusia itu sama dengan sampean yang bilang, bukan saya. Wal tahaqo bi gumaril bahaim. Nah, ini makanya wal tahaqo bi gumaril bahaim. Dan kemudian manusia tersebut itu termasuk daripada golongan para kebu atau para binatang. Orang wani jawab. Gitu ya. Nah, ini pentingnya karena kita memiliki akal likudrati binuril akli likasri syahwat. Wa kullama qama syahwati. Nah, ketika teh opa ini atau teh ipat itu mampu menguasai syahwatnya, irtafa'a, maka derajatnya bisa lebih luhur ila a'la illiyina, ya, kepada derajatnya itu lebih luhur daripada derajatnya orang-orang yang luhur. Ya berarti para malaikat. Makanya menungso itu makhluk yang paling baik, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna. Karena kalau malaikat, jadi gini, Gusti Allah itu kan sebelum menciptakan manusia itu kan menciptakan malaikat. Ya. Malaikat itu hanya punya iman, itu sifatnya. Berarti sifatnya malaikat itu benar terus. Sebelum menciptakan manusia, setelah menciptakan malaikat, Allah menciptakan hayawan, menciptakan iblis, setan. Sifat daripada setan itu apa? Salah terus. Anane gur nafsu, nafsunya apa? Menggoda. Ya. Jadi salah terus. Enggak punya iman. Jadi sifatnya setan itu salah terus. Setelah itu Allah menciptakan binatang. Binatang itu ada binatang yang disebut dengan raja kaya. Rojokoyo itu binatang-binatang ternak. Yang ada dalam pikiran binatang kok punya pikiran sih? Binatang ternak itu tidak punya iman, tidak punya akal, yang punya hanya nafsu. Jadi sifatnya raja kaya itu tadi contohnya kerbau, kambing, ayam, sapi turute itu berarti isinya cuma nafsu, mangan yang dipikirkan. Nah, satu lagi binatang itu adalah satu galak, binatang yang galak, yang suka menakut-nakuti. Contoh apa? Serigala, anjing, dan yang lain-lain. Nah, manusia itu punya semuanya. Dadan ini punya semuanya. Iman punya, akal pikiran punya, nafsu juga ada. Benar gak? Iya kan? Nafsu juga ada. Nah, kalau misal dadan ini baik banget, kita sering bilang bahwa dadan ini bukan manusia biasa, atau kita sering bilang bahwa dadan itu layaknya malaikat karena baik banget. Ya enggak? Dan sebaliknya. Nggak usah diomong kalau sebaliknya itu ya. Nggak perlu diomong. Nah, itu perbedaannya. Punya iman, punya akal, juga punya nafsu. Makanya kalau sampean semua itu yang ada dalam otaknya, yang ada dalam hatinya, urusannya kok cuman menakut-nakuti orang, berarti serupa dengan namanya satu galak tadi itu loh, binatang buas. Kalau yang ada dalam otak dan hati kita urusannya hanya makan saja, berarti sama dengan contoh tadi, apa? Yang kenceng banget. Nah, itu ya, ayam, kebo dan segala macamnya. Kalau sampean itu sukanya nakut-nakutin orang, berarti sama kayak serigala, nun sewu, asu, sak piturute. Ya. Ya, tapi itu kalau baik banget kita sering mengatakan bahwa orang ini bukan manusia.
bukan orang biasa, tapi dia itu seperti malaikat. Itu karena apa? Karena baik banget. Nah makanya menurut orang-orang soleh, iman itu gaspol, nek wayah ngaji gaspol, wayah sholat gaspol, sholat ini. Untuk puasa gaspol, tadarusan gaspol, itu namanya iman. Nafsu itu rem. Jadi harus kamu injek rem ini. Ya. Dadan ini enggak ya, waktu jamaah subuh malah turu nurutin nafsu nih. Nah, ini berarti remnya enggak diinjek atau kemungkinan remnya rem blong. Kemungkinannya remnya rem blong. Ya, kata Gilang gitu, remnya blong, Pak gitu. Harus diservis. Nah itu kan. Nah kalau kita ingin selamat berarti kita harus tahu kapan menggunakan gas, kapan menginjek gas, kapan nginjek rem. Bukan waktu ngaji kemudian imannya direm, jangan, gaspol dong. Baru kalau urusan nafsu syahwat, nggak melu jamaah, ya, males ngaji itu nafsunya direm, diinjek sekuat-kuatnya. Pindah porsneleng ke porsneleng iman, gaspol, ya, kecepatan di atas 140, cekel polisi. Nah bedanya gitu. Kita nggak ditangkap polisi, tapi kalau itu bisa kita gaspol maka irtafa ila a'la illiyin, maka derajat kita akan naik, bahkan derajat kita itu lebih luhur daripada derajat orang-orang luhur. Nah, wal tahaqqa bi ufukil malaikat yang terakhir berarti kita masuk kategori atau masuk golongan seperti golongannya para malaikat. Artinya apa? Kita memiliki keutamaan seperti keutamaan para malaikat. Kalau tidak seperti itu semua, maka kita sama atau terperosok atau terjerembab seperti yang tadi itu. Ya, dan kita masuk kategori asfalas safilin. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah.